أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan melaksanakan taklif kita, yaitu mencari, memahami keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam hikmah Nahjul Balaghah yang seperti biasa kita melakukannya setelah membaca bersama, yaitu doa at-tawassul ila rasulillahi wa ahli baitihi assalatu wassalamu alaihim ajma'in. Baik, kita lanjutkan ya. Wa qala alaihi salam al-ilmu wirasatun karimatun wal adabu hulalun mujaddadatun wal fikru mir'atun sofiyatun, yang artinya adalah Imam Ali alaihissalam berkata, pengetahuan adalah harta yang patut dimuliakan, perilaku baik adalah busana baru, dan pikiran adalah cermin yang jernih. Ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa, banyak makna dan juga faidahnya. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal wajib ya mencermati, memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam. Jadi di sini kita akan berbicara, akan memahami 3 poin penting yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam. Yang pertama adalah al-ilmu wirasatun karimatun. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang warisan, berbicara sesuatu yang harus diturunkan untuk keturunan, untuk keluarga, untuk generasi. Kemudian apa? Kemudian ya, wirasatun, warisannya itu bukan warisan biasa. Warisannya itu bukan warisan yang di dalamnya ada suatu perkelahian.
yang dimana warisan ini bukan berbicara tentang harta, karena harta sifatnya adna, karena harta sifatnya rendah. Akan tetapi Imam Ali alaihissalam mengatakan di sini adalah wirasatun karimatun, warisan yang mulia, ya. Warisan yang disifati oleh kemuliaan. Jadi bukan hanya sekedar warisan, bukannya sekedar membagikan, bukannya sekedar diwariskan, tapi apa? Tapi warisan ini berbicara tentang kemuliaan. Kemudian kita bertanya kepada Imam Ali alaihissalam, wahai Imam, apa yang disebut dengan warisan yang mulia? Apa yang disebut dengan, ya, titipan yang dimuliakan? Sesuatu yang harus dijaga, yang harus dimuliakan itu apa? Apa jawabannya? Al-ilm. Hanya satu-satunya warisan yang disifati mulia, kata Imam Ali, adalah keilmuan. Ya. Nah, makanya ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada generasi kita, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak dan juga keturunan kita, maka apa? Maka berikanlah sesuatu yang mulia, yaitu keilmuan. Kenapa keilmuan? Kenapa tidak harta? Kenapa tidak benda? Kenapa bukan akte atau sertifikat tanah? Kenapa bukan perhiasan yang harus diwariskan itu? Ya, makanya kita jangan menjadi orang kecil ketika apa? Ketika ketika, ya, dikatakan kita adalah syiahnya Imam Ali alaihissalam. Jangan kecil. Kenapa? Kita harus bangga. Kenapa harus bangga, Ustadz? Jelas. Dalam satu perkataan atau satu kalimat saja yang Imam Ali lontarkan, itu adalah satu kalimat yang Imam Ali berikan kepada kita, bukan pemberian yang kecil, bukan pemberian yang tidak ada artinya, bukan pemberian yang kurang, tapi apa? Pemberian yang sangat sempurna. Ya. Jadi kalau bahasa Sundanya itu, lamun kanu kailmuan mah Imam Ali mual pedit. Makanya dalam kitabnya mengatakan apa? Fas'aluni qabla an tafqiduni, bertanyalah kepadaku sebelum engkau kehilanganku. Kita harus bangga. Kenapa? Karena Imam Ali memberikan kunci-kunci dunia untuk apa? Untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ingat, ya, nanti udah pada gede, ya, udah pada yang belum berkeluarga, nanti berkeluarga, ya, bahwa yang harus dikumpulkan untuk keturunan, untuk anak-anak kita itu bukan harta pada sejatinya, tetapi apa? Melainkan apa? Yaitu keilmuan. Makanya dimulai dari sekarang menabung semuanya. Dalam aspek apapun kita harus menabung dalam keilmuan, yang nantinya keilmuan itu kita berikan. Ya.
Kemudian Al-Imam Ali salamullahi alaih melanjutkan lagi, ya, wal adabu hulalun mujaddadatun, ya, dan perilaku baik adalah busana baru. Mujaddadah, tajdid, ya, artinya apa? Artinya memperbarui. Jadi kalau diri kita ingin diperbarui, ya, kalau diri kita ingin melepaskan cangkang yang kotor, melepaskan cangkang yang berlumuran dosa, maka apa? Maka kita harus memiliki perilaku baik harus dirubah. Seperti halnya kepiting, ya, kalau misalkan si kulitnya sudah tidak lagi nyaman, maka apa? Maka dia akan membuang kulitnya dan memiliki busana baru. Ya, begitupun juga dengan hewan-hewan yang lain, seperti apa? Seperti ular contohnya. Ya. Nah, sama dengan manusia. Manusia pun juga seperti itu. Ya, manusia itu memerlukan mujaddadah, memerlukan pembaruan dalam dirinya untuk terus memiliki busana yang baru. Bagaimana caranya, kata Imam Ali? Caranya adalah apa? Wal adabu hulalun mujaddadatun. Berperilaku baik. Merubah sikap, merubah watak dari sesuatu yang jelek, dari sesuatu yang buruk menjadi baik. Itulah busana baru. Ya mah logika, ya. Kita gerah tidak? Dari hari Senin sampai hari Minggu, bajunya itu, celananya itu, ya, terus dipakai, nggak dicuci-cuci, ya. Pokoknya dipakai terus selama 7 hari, enak nggak? Nggak enak. Atau misalkan contohnya yang lain, ya, kita menggunakan pakaian kotor sehari saja, enak nggak tubuh kita? Semuanya penuh dengan noda-noda, penuh dengan tanah, lumpur. Satu hari, jangan 1 hari lah, 2 jam aja kita memakai pakaian seperti itu, nyaman dah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pakaian yang baru, dimulai tanggal 1, ya, misalkan tanggal 1 November nanti, sampai tanggal 30 November semuanya beda. Celana, baju semuanya beda, dan semuanya baru. Enak gak? Enak. Padahal sama baju. Karena merasa baru pakaiannya, merasa apa? Merasa dipandangnya enak, rapi. Betul gak? Ya kan? Kelihatannya dia memakai baju yang enak, enjoy gitu kan? Tenang. Merasa apa? Merasa dirinya merasa bahwa pede gitu, menggunakan apa? Menggunakan pakaian baru. Orang yang melihatnya juga enak, ya. Kalau misalkan kita menggunakan pakaian yang kotor, dekil, orang lain enak nggak lihatnya? Nggak akan. Nah, sama, wal adabu hulalun mujaddadatun. Jadi Imam Ali itu menyuruh kepada kita yang tadi, kalau bisa dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kita tuh harus menggunakan busana baru terus. Supaya apa? Supaya diri kita nyaman dan dipandang sama orang lain juga nyaman. Ya. Kalau misalkan baju gitu kan, dari tanggal 1 bajunya harganya 2 juta. Celananya misalkan 500.000 gitu kan. Pede nggak pakainya? Meskipun orang lain nggak tahu harga, tapi diri kita pede. Enak, nyaman, ya. Kualitas bahannya bagus, ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semuanya beda. Masuk lagi bukan baru. Yang tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 seharusnya diapain? Seharusnya dicuci, betul enggak? Enggak, ini dibuang. Karena udah
terkena debu, karena sudah terkena noda, bulan baru dari tanggal 1 lagi sampai tanggal 30 baru lagi semuanya. Terus seperti itu. Kena noda sedikit ganti, ya, kena debu sedikit ganti lagi besoknya. Harus seperti itu. Enak gak? Kalau misalkan kita berangan-angan seperti itu, enak gak? Semuanya disiapin di lemari gitu kan. Ini tanggal 1, ini tanggal 2, terus lemarinya sampai tanggal 30. Udah beres semuanya, buang, cari lagi atau beli lagi yang baru, simpen lagi di lemari. Karena enak seperti itu. Ya. Mungkin nggak tahu habis berapa itu uangnya kalau dibelikan seperti itu. Nah, Imam Ali itu menyuruh kita seperti itu. Ya. Pokoknya setiap hari tajdid, setiap hari itu diperbarui. Supaya apa? Supaya kita menggunakan busana baru, busana suci. Supaya apa? Diri kita nyaman, orang lain pun melihat kita nyaman. Gitu kan logikanya. Ya. Masa pakaian kita, makanan kita diperhatikan, akan tetapi perilaku kita tidak diperhatikan, kan nggak masuk akal kalau seperti itu. Kendaraan kita, elektronik kita diperhatikan semuanya. Masa adab kita, perilaku kita tidak diperhatikan? Seharusnya yang sejatinya yang harus diperhatikan, yang terus diperbarui adalah perilaku kita, supaya kita ini terus-menerus menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Nyambung dengan yang pertama, apa? Al-ilmu wirasatun kari. Ketika diberikan ilmu, dia mendapatkan teori, mendapatkan suatu keilmuan, maka apa? Maka diaplikasikanlah menjadi orang yang baik. Nah, ini kita berbicara tentang keilmuan. Ya, makanya kita nanti mengaplikasikannya. Kemudian yang terakhir, wal fikru mir'atun sofiyatun. Pikiran adalah cerminan yang jernih. Terkadang orang ketika dia sedang melamun, ketika dia sedang ada orang-orang sebagian mabuk-mabukan gitu kan, atau menjalankan motor misalkan ugal-ugalan gitu kan, kemudian ada orang yang bilang apa? Di mana otaknya gitu kan? Kamu nggak mikir gitu kan? Betul nggak? Ketika apa? Ketika dia ugal-ugalan di jalan, kemudian dia seberang tidak menggunakan aturan. Orang yang orang yang ngambek kan seperti itu. Seakan-akan apa? Seakan-akan manusia itu ketika apa? Ketika tidak dipakai pikirannya, maka apa? Maka bahaya. Makanya di sini dikatakan wal fikru mir'atun pemikiran itu adalah cermin yang kalau pikiran kita tidak dipakai, kalau perbuatan, perilaku hidup kita, ibadah kita, semua apapun itu tidak menggunakan fikrun, tidak menggunakan pikiran, maka apa? Jadi seperti cermin tidak dilap, tidak dibersihkan selama satu tahun. Meskipun cerminnya baru, akan tetapi tidak dilap, tetap saja akan terkena debu. Ya. Nah, makanya di sini kita harus sadar bahwa yang disebut bercermin, ya, yang disebut dengan kita harus berkaca, ya, apa? Yaitu pikiran kita. Ya. Bagaimana caranya supaya pikiran kita ini tetap menjadi cerminan yang jernih.
memiliki pemikiran yang baik, ya, menggunakan pikiran kita dalam sesuatu yang bermanfaat. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa ya al-fikru itu kan sama dengan al-aqlu. Makanya apa? Makanya al-aqlu imamul badni. Akal itu adalah pemimpinnya badan. Pikiran itu adalah pemimpinnya badan. Jadi kalau misalkan pikirannya tidak aktif, ya badannya juga sebenarnya tidak aktif. Kalau pikirannya ngaco, ya berarti badannya juga ngaco. Kalau pikirannya tidak fokus, ya berarti badannya juga tidak fokus. Betul nggak? Betul nggak santri ya? Sekarang contohnya misalkan ya murid ya duduk mendengarkan ustadz sedang kajian, ya telinganya ada, matanya ada, tangannya ada, tapi kalau pikirannya tidak di kelas, kedengeran nggak ustadz ngomong? Nggak akan. Jadi pikiran itu adalah kunci dari segalanya. Makanya apa? Makanya dikatakan bahwa mir'atun swafiyatun. Kenapa pemikiran itu adalah cermin yang jernih? Kenapa ya? Emang harus disebutkan bahwa pemikiran itu harus selalu memiliki pantulan atau memiliki gambaran, ya, cerminan gambaran yang suci, yang jernih, seperti itu. Paham dah? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.